Terima kasih masih di Anusma pemirsa, dan sebelumnya kami ada penelpon Bapak Asri dari Banda Aceh. Selamat petang Pak. Ya, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi silakan. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan dengan pendapat Ya, Anda Pak. ya menurut kami apa ya, kalau memang merajut kembali NKRI itu ya harusnya ya pihak Pak Ahok itu harus menghormati proses hukumnya yang sudah ditetapkan gitu ya. Artinya apa? Ya harus dijalani proses hukum. Kalau seandainya tidak puas ya harus ditempuh dengan cara-cara yang legal. Maksudnya yang secara hukum, tidak harus terus masa-masanya itu terus mengganggu proses itu maksudnya. Jadi tidak elok seperti itu. Jadi karena ada pihak lain juga yang menilai proses ini juga tidak adil gitu. Kenapa harus dua tahun, harusnya lebih panjang. Harusnya pihak-pihak Pak Ahok itu lebih kooperatif untuk hal seperti ini, tidak memperkeruh suasana lagi seperti itu. Oke, baik, terima kasih Pak Asri, penelpon dari Banda Aceh telah bergabung bersama kami. Mas Randy mungkin mau dijawab. Ya, jadi jawaban saya sama seperti yang tadi. Kita ingin rakyat Indonesia tahu bahwa ada proses yang kita anggap ini tidak sesuai dengan bagaimana seharusnya. Jadi ini harus kita suarakan. Kalau jalur formal tetap kita lakukan, itu jalan. Dari tim kuasa hukum Pak Ahok tetap jalan. Cuman ini bukan lagi bicara tentang Pak Ahok atau bukan Pak Ahok, tapi karena kita tinggal di Republik Indonesia, kita mau satu Indonesia juga tahu bahwa ini ada ketidakadilan, ada rekayasa-rekayasa yang menurut kita tidak harusnya terjadi begitu. Nah tadi saya juga ingin menyampaikan tadi Pak Firman bilang ada beberapa kasusnya urusan Pak Ahok ini lebih ringan daripada vonis-vonis sebelumnya. Di sini kita pakai yang terakhir aja, 24 Januari 2017 terdakwa kasus perusakan wihara di Tanjung Balai divonis ringan. Ada 8 orang yang kena, semuanya akhirnya divonis dengan 1 bulan, kurang lebih 1 bulan kurungan. Dan itu fakta yang terjadi sekarang dan terakhir Januari 2017. Jadi ini sangat bertentangan. Membakar wihara itu jauh lebih parah kalau memang konteksnya ini bicara aspek hukum ya. Ini jelas lebih parah membakar. Enggak gini deh Randy, kalau itu contoh kasus gini lah ya. Tiap kasus itu punya karakteristik yang berbeda ya. Jadi saya katakan tadi, misalnya tadi mulai dari kasus Liaiden ya Pak Edi, terus kemudian kasus Arswendo kasus ini. Ada delik memang penodaan agama kalau melihat karakteristiknya. Ada yang berkaitan dengan agama, ada delik agama. Itu harus dipisahkan. Kalau delik agama itu menyangkut misalnya Friedensrecht, menyangkut kepentingan terhadap agama itu sendiri. Ada yang berkaitan dengan instrumen atau alat agama, misalnya tadi alat ibadah. Kemudian juga ada delik yang berkaitan dengan kepentingan antar umat beragama. Nah, jadi 3 kepentingan hukum itu yang disebut dengan itu yang blasphemy dan blasphemus secara istilahnya. Ukuran-ukurannya memang agak relatif di beberapa negara. Ukuran objektifnya adalah religion's feeling to shock, ya. Jadi ada serangan nggak terhadap perasaan keagamaan? Itu kalau diambil ukuran universalnya. Penjatuhan hukumannya atau judgementnya atau strafmarnya itu masing-masing bervariasi. Tadi saya katakan mulai kasus Leiden ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun. Nah, bagaimana mengukur kesamaan? Perlu nggak pengadilan harus ada kesamaan nggak? Ini sulit. Setiap orang, setiap hakim tadi saya katakan ada 2 faktor yang menentukan dia. Faktor internal, yaitu kecenderungan hakim melihat persoalan, keyakinan, ideologi, pengalaman, wawasan, dan sebagainya. Faktor eksternalnya, lingkungan dia, ya keluarga dia, terus kemudian kolega dia, atasan dia. Ini 2 faktor yang menentukan. Sehingga ukuran keadilan itu, ya ini juga sebenarnya bagus untuk pemikiran hukum ke depan. Makanya saya challenge kalau ada rekayasa, sampaikan yang mana rekayasanya. Dari sejak proses yang mana? Kan peradilan sistem kita sudah terbuka. Apakah di penyidikannya kah? Ketika penetapan satu tersangkanya kah? Ataukah pembuatan surat dakwahnya kah? Ataukah proses peradilannya kah? Nggak apa-apa. Nggak usah khawatir Anda untuk setengah-setengah untuk menyampaikan ini, supaya masyarakat penegakan hukum juga mendapatkan pemahaman yang jelas dan clear, sehingga tidak ada spekulasi-spekulasi. Karena itu saya katakan sebenarnya tujuan paling dalam rangka merajut kenegaraan kita, kebersamaan kita. Tolong usahakan, saya berpesan pada pemerintahan kita, bahwa sebaiknya penggunaan pasal penodaan agama itu selektif. Ya, kenapa? Karena sifat elastisitasnya. Yang tadi saya katakan sifat elastisnya, sifat problematisnya, dilematisnya. Termasuk
memberikan dampak sosial yang demikian masif dan luas seperti pada kasus sekarang ini. Itu karakter daripada delik-delik penodaan agama yang memang punya daya sensitivitas yang tinggi. Karena itu saya berharap bahwa dalam alam demokrasi ini pasal-pasal semacam itu perlu selektif di dalam, karena dalam prinsip peradilan pidana ada dikenal dengan criminal stop in the bedroom. Sudahlah, kalau dalam wilayah keluarga ya kasus-kasus semacam ini jangan masuk wilayah kriminal, kecuali memang ya tidak ada lagi hambatan karena undang-undangnya sampai hari ini pasal-pasal itu masih existing sekalipun itu pasal-pasal kolonial. Harapan saya ke depan itu yang saya katakan tadi, hukum pemerintahan kita ya sebisa mungkin tidak selalu kebijakan penal. Semua melalui proses peradilan sebenarnya. Sebisa mungkin kebijakan non penal, entah penyuluhan, ya, nasihat dan sebagainya. Kalau terjadi persoalan-persoalan menyangkut penodaan atau penistaan agama. Sekalipun mungkin ada yang tidak sependapat dengan saya. Kalau itu sudah diatur di undang-undang, Pak Firman ya harus diterapkan. Ada yang mengatakan begitu. Itu kaum positivistik namanya, yang melihat bahwa kalau sudah diatur undang-undang, ya secara positivisme harus ditegakkan. Walaupun saya mengatakan ada aspek lain juga yang harus dipertimbangkan. Aspek sosiologi, realisme, kenyataan di masyarakat bagaimana, efeknya seperti apa kalau hal semacam ini dibawa dalam proses peradilan. Kira-kira itu. Mas Henry, sekarang kedua belah pihak mengatakan bahwa masing-masing dizolimi. Yang satu mengatakan ada intervensi dari pemerintah, yang satunya ada rekayasa dalam proses hukum. Menurut Anda seperti apa? Ini pilkada udah beres loh. Kenapa tensi di Jakarta masih panas aja? Makanya ini makanya tanpa bermaksud menghina PBB dan Belanda juga gitu kan. Ini kami sedang berusaha. Kebetulan hukum kita juga dari kolonial Belanda. Ya, tapi kami sedang berusaha merajut itu, jadi nggak usah ikut campur dulu lah. Makanya kan yang saya khawatirkan dengan kampanye kebinekaan misalnya. Ini secara komunikasi salah nih. Karena yang namanya Bhinneka Tunggal Ika itu Indonesia, kita tuh disatukannya di Tunggal Ikanya. Jadi kalau menggembar-gemborkan kebinekaan ini hati-hati. Karena akhirnya Tunggal Ikanya lupa. Gitu. Nah, inilah menurut saya yang harus kita lakukan sekarang. Bagaimana masing-masing pihak kembali lagi ke Tunggal Ika. Begini-begini ini kan memang serunya adalah kalau terus-terusan dipelihara ya ini makin panas. Presiden Jokowi sebetulnya punya nih resep untuk menanggulangi ini. Di Nawacita poin ke-9 kalau saya tidak salah. Itu dia bilang tentang restorasi sosial dan memperkuat kebinekaan. Saya kurang paham lengkapnya ya, tapi kalau saya tidak salah itu nomor 9 tentang restorasi sosial dan kebinekaan. Nah, ini juga ada satu lagi toolsnya yang namanya revolusi mental. Nah, sebetulnya sekarang ini pasti Pak Jokowi sedang meramu bagaimana si Nawacita nomor 9 ini benar-benar terimplementasi. Karena pasca Pilkada Jakarta memang agak tercabik-cabik tuh. Nah, ini dengan proses ini mudah-mudahan sih bisa berlangsung. Nah, kalau keputusan hukum kemudian dibawa ke arah ke puas dan tidak puas, ini susah nih. Ini manusia nih soalnya. Kepuasan itu tergantung dari pribadinya masing-masing. Nah, apalagi terus kemudian tadi kan kita sudah sama dengar yang namanya adil itu menurut teman-teman Ahok, pendukung Ahok adalah Ahoknya bebas. Nah, ini berarti perlu 30 hari ya prosesnya. Ya, baru ada banding dan lain-lain kalau dilanjutkan selesai. Tapi menurut saya sekarang Indonesianya kita mau balik lagi ke NKRI atau mau kebinekaan Bhinneka Tunggal Ikaan lagi, itu semuanya tergantung kita. Sekarang sih cara yang paling mudah adalah tidak usah kita ikut-ikutan kampanye yang mengatasnamakan kebinekaan ataupun agama. Ini udah satu Indonesia balik lagi. Oke, Mas Firman, singkat saja. Closing statement. Oh, gitu ya. Jadi dalam sistem alam demokrasi, hemat saya, persoalan-persoalan penodaan agama sebaiknya bisa diselesaikan di luar proses peradilan. Lewat cara kekeluargaan. Ya, saya percaya tokoh-tokoh agama kita sudah cukup matang, berdewasa secara demokrasi dan mampu menjadi pemandu bagi para umatnya masing-masing. Baik. Saya rasa begitu. Mas Randy, closing statement. Ya, kalau saya cuma mau bilang begini. Saat ada orang lagi berduka dalam proses apapun, terutama kasus hukum, janganlah kita menari-nari di atas penderitaan orang lain. Janganlah kita tertawa-tawa, mensyukuri apapun hasil keputusan itu. Pertama itu. Dan kedua,
Dan apabila ini betul terbukti nanti, ini ada penuh rekayasa, baik secara hukum maupun politik, dengan tegas saya katakan akan kita lawan. Dan ini tidak ada kata kompromi dan kita akan bereskan. Baik. Dan saya mengundang seluruh rakyat Indonesia untuk ikut berjuang. Baik, oke. Terima kasih Mas Randy Reinhardt, terima kasih Pak Firman Wijaya, terima Sama-sama. kasih Mas Henry Satrio telah bergabung bersama kami, dan pemirsa kita harapkan Indonesia, Jakarta, dan Indonesia secara keseluruhan dapat merajut kembali NKRI agar tidak ada lagi perdebatan di sini. Dan kita juga harus menghormati keputusan majelis hakim karena sepenuhnya adalah hak prerogatif dari hakim dan tidak ada yang bisa satupun yang mengintervensi karena hakim memiliki kemerdekaan dalam memutus. Saya Anissa Dasuki, wakil teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih.